nih, siang mendung-mendung nyantai gini, Pak. Iya. Pak, ini kan kita udah dari pagi keluar. Nah, Papa sendiri udah ke TPS belum? Kalau Wira kan udah nih. Oh iya, sudah. Ini ada tinta birunya. Tangga golput ya guys ya. Kebetulan tadi kita di TPS 03, yang TPS-nya berada di RT 7, RW 4, Banjir, ya. Argomulyo kan? Argomulyo, Mas. Iya. Nah ini Pak nih, setelah tadi kita ke TPS nih, tanggapannya Papa tentang pemilu 2024 itu apa? Oke. Jadi poinnya gini Wira, poinnya setiap sudut pandang itu selalu ada sisi subjektif penilaian secara pribadi dan objektif realnya yang ada di lapangan. Jadi kalau kita melihat secara objektif yang secara langsung dirasakan, ya harapannya pemilu ini akan berjalan dengan baik dan tertib. Tadi kan tertata rapi. Iya, tertata rapi. Ya, terus kebetulan petugas KPPS-nya ramah. Ya harapannya seperti itu. Sehingga mudah-mudahan ini mengindikasikan bahwa pemilu di 2024 ini akan berjalan baik. Meskipun di sisi subjektivitas kan itu penilaian pribadi. Kita masih tetap saja harus mewaspadai potensi-potensi yang tidak kita harapkan, sehingga kita datang ke TPS nyoblos sudah nyelup tinta itu belum selesai. Iya, kita kan masih ada tahapan lain kan? tahapan selanjutnya. Makanya kita harus memastikan penghitungan suara dari TPS sehingga sampai di tingkat penghitungan di KPU daerah. Tentunya begitu. Ya sejauh ini masih memberi harapan lah intinya. Nah tadi soal ada potensi-potensi yang Bapak bilang itu. Nah kalau misalkan salah satu potensi kecurangan, nah itu menurutnya Papa apa pendapatnya gimana untuk yang pemilu 2024 ini? Menarik. Kan pasti rame itu. Oh iya. Oke. Jadi tantangan, hambatan dan kendala di pemilu itu ada banyak sekali. Jadi ada kendala yang sifatnya sistemik dan ada kendala yang sifatnya unsistemik. Kendala yang sifatnya sistemik tantangannya adalah sebenarnya memang integritas dari penyelenggara pemilu. Dua, integritas dari para peserta kontestasi. Itu sistemik. Yang kadang-kadang merepotkan itu adalah faktor-faktor unsistemik karena faktor-faktor militansi, loyalitas yang kebablasan. Kadang-kadang inisiatif pribadi karena militan, karena loyal terhadap golongan tertentu. Kadang-kadang itu memancing emosional karena menyebabkan distorsi psikologi. Saking militansinya, melihat benderanya orang lain saja kepalanya udah kebakar. Kan? Itu faktor namanya unsistemik. Nah, itu yang bikin repot. Tapi kalau kita bicara tentang kecurangan, kita sudah nggak kaget. Papa itu menikmati dunia politik itu sudah sejak tahun 84. 84 itu Papa masih usia SMP. Masih di dunia sekolah itu ya. Tapi kita sudah di era itu kita sudah ikut kampanye, naik truk keliling kota dan segala macam. Tentunya telinga dan mata itu sudah familiar dengan kecurangan. Apalagi pada waktu itu masih konvensional kecurangannya. Jadi benturan di lapangan itu tinggi sekali dan segala macam. Belum lagi infrastruktur yang digerakkan untuk memenangkan salah satu calon itu sudah biasa. Itu sudah kita hadapi sejak tahun 84 ketika kita mulai terjun di dunia politik. Papa sudah melewati era tiga partai, sudah menikmati situasi panasnya ketika ada salah satu partai PDI waktu itu PDI pecah menjadi PDI Suryadi dan kubu Megawati, sehingga timbul gelombang perlawanan dari rakyat pada waktu itu. Muncul dari kota Solo, kan Papa asli Solo, muncul ekspresi perlawanan dari rakyat di Solo. Pada waktu itu muncul namanya gerakan Mega Bintang. Pernah dengar Pak? Mega Bintang itu simbolnya bintang, cuma warnanya dibagi dua, yang sebagian hijau, yang sebagian merah. Papa di situ semakin menikmati alur dinamika politik, include kecurangan yang ada di situ. Itu kan awal-awal sebelum masuk masa reformasi. Dan setelah masuk reformasi, Papa juga terjun di salah satu partai, yaitu di Partai Amanat Nasional pada waktu itu. Awal-awal perjuangan kita di masa reformasi, dan itu juga euforia kebebasan demokrasi masih tinggi, sehingga masih nyaman. Tapi semakin kesini, ritme itu tensinya semakin naik, semakin memanas karena kekuasaan itu manisnya melebihi gula, sehingga orang yang sudah berkuasa itu rasanya ingin
berkuasa lagi, kesannya terlalu bodoh untuk melepaskan kekuasaan. Nggak pernah habis itu ya, Pak. Karena ambisi, Ya, ambisi itu ibarat kerak, itu ibarat api. Jadi api itu satu hutan berapa ribu hektar pun dikasih satu api, hutan itu akan habis dimakan oleh api. Kalau hutannya belum habis, ya apinya nggak akan padam. Itulah manifestasi dari ambisi kerak. Sehingga di situ pasti akan orang yang mempertahankan kekuasaannya pasti akan melakukan segala cara. Sehingga kecurangan itu hal yang sudah biasa dan lama dilakukan orang. Dan sudah jadi rahasia umum lah. Karena kecurangan itu simpel. Kecurangan itu sebenarnya hal sederhana. Tidak harus orang pinter untuk bisa melakukan kecurangan. Hanya butuh dua. Kecurangan itu dilakukan tuh hanya butuh dua. Satu, hanya butuh otak culas, dan kedua, nggak punya malu, hanya butuh itu toh. Karena kecurangan secanggih apapun sebenarnya itu tetap telanjang dan bisa dilihat oleh masyarakat. Tapi kalau kamu tanya soal potensi kecurangan, Papa begini menyikap. Ketika kamu bertanding dan di depan kamu tidak ada tantangan, tidak ada exciting, kamu malas lah. Misalnya bertarung, pasti menang, capek gitu. Sehingga ketika kita dihadapkan pada tantangan yang besar, hambatan yang gede di hadapan kita, tembok yang kokoh kuat, kecurangan yang masif luar biasa, itu bagi seorang juang, itu sesuatu yang memberikan ghirah, semangat. Justru kita bersemangat. Jadi membara ya. Iya, jadi kalau bicara potensi kecurangan itu kita tidak melempem, enggak. Disitulah akan diuji siapa pecundang, siapa pejuang. Poinnya itu soalnya. Nah, ini mengenai dukungan biasanya Pak. Mengenai dukungan atau arah ideologi politik. Nah, ini kemana di 2024 ini Pak? Untuk Papa sendiri ini. Iya. Kebetulan gini, Lila. Papa dibesarkan di lingkungan keluarga. Jadi kita bicara latar belakang ya. Latar belakang, backgroundnya lah. Betul. Papa dibesarkan di lingkungan keluarga yang dekat sekali dengan Muhammadiyah. Jadi Bapak itu tua pimpinan Muhammadiyah Ranting Kestawan di Solo, abadi sampai beliau meninggal. Ibu juga aktivis gerakan Aisyah, sehingga dan saudara-saudara yang lain, kakak-kakak itu sekolahnya di lembaga pendidikan Muhammadiyah semua. Dan Papa juga banyak berkecimpung di kegiatan Muhammadiyah. Jadi pada waktu itu kita sudah mengenal, misalnya ada kumpulan pengajian kuliah subuh. Kumpulan ini adalah membagi jadwal mubalek yang akan berdakwah di masjid-masjid yang dibina oleh Muhammadiyah, kuliah subuh khususnya, kuliah subuh dan sholat Jumat. Terus ada lagi yang Papa pernah ikut itu adalah di Muhammadiyah itu ada majelis tarjih. Majelis tarjih itu setiap bulan ada pertemuan, ada kumpulan ketemuan, dan banyak lagi kegiatan. Apalagi yang cukup berkesan itu bagi Papa itu begini. Kalau tidak salah pada tahun 82 atau 83 ya, nanti bisa dicek di Google itu. Tahun 82-83 itu di Solo itu diselenggarakan, kebetulan menjadi tuan rumah Muktamar Muhammadiyah Nasional. Dan kita beserta dengan teman-teman pemuda yang lain yang menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah pada waktu itu punya peran di situ, menyiapkan tempat penginapan untuk para peserta, terus mengirimkan makanan ke peserta dan segala macam. Itu sangat membekas, sehingga Papa yang pengen sampaikan, di dalam jiwa, dalam pikiran itu sudah terinfiltrasi, terdoktrinasi bahwa jiwa dan pikiran itu sudah melekat di organisasi Muhammadiyah ini. Itu sendiri. Iya, betul. Dan lagi semua kan tidak taklid, tidak keikutsertaan yang membabi buta, kan pakai logika, pakai pertimbangan, dan melihat memang Muhammadiyah luar biasa. Seperti yang kita tahu, amal usahanya di bidang pendidikan kan. Sehingga ketika salah satu tokoh Muhammadiyah yang cukup terkenal dan juga anak bangsa yang hebat, yaitu Bapak Profesor Dr. Amin Rais, mendirikan partai umat, itu sudah panggilan jiwa, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, cari tahu lagi, itu sudah tidak perlu ditawar, direkrut, sudah nggak perlu. Jadi ceritanya begini, jadi dua tahun yang lalu ketika Partai Umat itu membuka pendaftaran secara online, inisiatif secara pribadi itu kita udah daftar dan dapat KTA sementara pada waktu itu ya, pada waktu itu, sehingga kita nggak tahu ini programnya seperti apa. Tiba-tiba setahun setelah itu
pemberitahuan dari pusat karena dianggap kita itu mungkin istilahnya apa, asabiqunal awalun, orang-orang yang mendaftar di awal, Iya. di awal. Dan kebetulan di Salatiga ini ada 3 yang mendaftar Di awalan. di awal secara online. Sehingga dari ideologi sudah nggak perlu ditanya lagi karena ini merupakan harmonisasi dari prinsip-prinsip ideologi di waktu sebelumnya. Ini menjadi wadah yang tepat dan kebetulan di 2024 ini Papa menjadi salah satu pengurus di Partai Umat dan dipercaya di kontestasi 2024 ini menjadi ketua BPPD, jadi Badan Pemenangan Pemilu Daerah Partai Umat Kota Salatiga. Salatiga sendiri itu. Ya, itu kalau arah perjuangan sudah jelas. Ya, sudah jelas titiknya lah Iya, Pak, ya. iya. Nah, ngomong-ngomong soal Partai Umat ya Pak nih. Ini sejauh mana potensinya di politik masa depan Indonesia? Apalagi ini kan setelah pesta demokrasi ini di 2024 kan akan datang lagi di 2029 ya Pak. iya. Nah, itu gimana Pak untuk potensi ke depannya Partai Umat? Jadi begini, selalu ada optimisme ya, selalu ada optimisme. Meskipun kita tidak bermain di ranah politisasi agama, tapi faktanya kan begini, hampir dibilang 80% masyarakat Indonesia ini kan memeluk agama Islam. Yeah. Apalagi Partai Umat itu adalah platform terbuka. Banyak dukungan dari non-Muslim yang mendukung Partai Umat. Banyak. Faktanya begitu. Sehingga Partai Umat yang punya tagline tegakkan keadilan dan lawan kezaliman itu adalah merupakan potret kebutuhan bangsa saat ini. Kira meskipun tidak mengungkapkan apapun, tapi ketika melihat keadaan bangsa Indonesia saat ini, kan sebenarnya yang parah itu 2 hal itu. Jadi penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Ketika berbicara penegakan hukum, tentunya implementasinya yang kita rasakan adalah adanya seolah-olah kezaliman, kesewenang-wenangan dari siapapun. Itulah kezaliman. Terus keadilan itu sebenarnya adalah suatu tujuan dari kemerdekaan bangsa ini. Jadi bangsa ini didirikan tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Coba bayangkan, Wira lihat di 1 minggu 2 minggu terakhir ini ada yang show of force menunjukkan kekuatan. Tokoh-tokoh penting, para pebisnis itu bahkan dengan sombong, dengan arogan dia ngomong, kita didukung oleh konglomerat ini yang memegang 1/3 perekonomian Indonesia. Lah ini kan ketidakadilan. Gimana bisa bangsa sebesar ini 1/3 perekonomian dipegang oleh segelintir orang? Iya, segelintir orang aja Pak. Oke. Kan begitu. Sehingga Partai Umat memiliki kesamaan visi dengan seluruh bangsa Indonesia sebenarnya. Bangsa Indonesia dalam puncak keresahan karena hilangnya rasa keadilan, beratnya tekanan ketidakadilan dalam banyak faktor, khususnya hukum. Makanya banyak istilah hukum itu seolah-olah tajam ke bawah, tumbul ke atas. Itu menjadi sebuah manifestasi dari tagline-nya Partai Umat, tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Sehingga dibutuhkan kerja keras dari kader-kader Partai Umat untuk mampu merepresentasikan diri mereka. Jadi setiap kader Partai Umat itu harusnya bisa menjadi duta dari partai. Duta. Kita berkiprah di Partai Umat yang tagline-nya tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Tapi kita sendiri di masyarakat tidak berlaku adil dan berlaku zalim. Bisa nggak Partai Umat diterima oleh masyarakat? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Sehingga makanya Papa itu di Salatiga menekan untuk setiap simpatisan, kader, apalagi pengurus itu harusnya ikut pendidikan kader. Kalau ibarat sekelas negara itu harus ikut pendidikan Lemhanas. Setiap kader dari Partai Umat harus bisa merepresentasikan dirinya sebagai wajah dari Partai Umat. Apa itu? Tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Ya, ketika kita bisa hadir di masyarakat sebagai representasi dari Partai Umat, itu bukan hal yang tidak mungkin. Partai Umat itu seperti menjadi isu datangnya keadilan, isu datangnya
kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga harapan itu amat sangat dan amat sangat mudah untuk diwujudkan dengan satu catatan: semua kadernya harus bisa menjadi representasi dari partai umat, yaitu tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Intinya begitu. Ya, nah ngomong-ngomong soal harapannya nih Pak, untuk Papa sendiri itu harapannya ke depan gimana untuk perpolitikan di Indonesia, dunia politik Indonesia ini? Runtuhnya kehidupan berbangsa, runtuhnya kehidupan berbangsa bernegara. Itu masyarakat punya sumbangsih, punya peran. Hingga ketika sebuah negara hancur, itu masyarakat punya peran menghancurkan, ikut menghancurkan. Ketika sebuah negara rusak, masyarakat punya peran merusak. Iya. Kalau di dalam kacamata dunia politik begini, karena wakil-wakil rakyat itu yang memilih kan kita sendiri. Iya, masyarakat itu sendiri Masyarakat yang itu di sendiri. Indonesia. Sehingga ketika pemimpinnya busuk, ditanya dong masyarakat, "Loh, yang milih siapa?" Yang milih kan kita sendiri. Iya. Ya pada saat pemilu ini kayak gini tadi. Ya, jadi harapan Papa ke depan kita harus mulai belajar menggunakan rasionalitas. Jadi politik itu adalah berpikir. Jadi kita pakai metodologi ilmiah saja. Jadi ada observasi, ada proses-proses yang harus kita lewati, pengujian dan segala macam, sehingga akhirnya muncul kesimpulan kan. Betul. Kita khususnya anak muda kan sudah terbiasa dengan namanya metodologi ilmiah. Iya, metode. Jadi itu harus diterapkan bahkan di kehidupan politik. Jadi politik jangan asal wah arogansi, apalagi duit. Bayangkan uang 100.000 kita menggadaikan nasib bangsa ini 5 tahun. 5 tahun ke depan. Nah, itu. Iya. 100.000 itu untuk 5 tahun. Jadi kalau setahunnya kita cuma dibayar 20.000 berarti. Kalau per bulannya kita berarti cuma dibayar 2.999. Per harinya kita cuma dibayar Rp55. Dengan permen karet aja mahal permen karet. Makanya ini kan nggak rasionalitas. Kita cuma dibayar Rp55 per hari, tapi kita menyerahkan leher kita untuk digantong orang selama 5 tahun kan. Ya, makanya tugas kita adalah sebenarnya bukan hanya kader partai, tapi semua elemen bangsa. Jadi intelektual muda, mahasiswa, sivitas akademika itu harus mulai bergerak dari sekarang untuk mencerdaskan masyarakat, bukan memprovokasi, memprovokasi supaya cerdas nggak apa-apa. Tapi kalau provokasi yang negatif kan itu namanya politik devaluasi, politik yang nggak pakai mikir, ya toh? Kalau politik yang cerdas adalah evaluatif, dinilai. Masuk intelektual masih masih bisa dirayu dengan hanya serangan fajar 100.000. Nah, itu. Kan gitu. Nah, sehingga tugas berat kita adalah mencerdaskan masyarakat supaya masyarakat itu paham. Jadi memang ada pembodohan oleh pihak-pihak tertentu yang menyampaikan pesan bahwa siapapun presidennya nanti kalau kita nggak kerja, kita juga tetap nggak punya duit. Kelihatannya benar, tapi itu bodoh. Ya karena kan perubahan selama 5 tahun itu nanti perkembangannya lah, kita bilang perkembangan yang ada itu kan. Betul. Jadi artinya kan begini, ketika kita memilih orang yang benar, kita memilih orang yang baik, ketika dia menjabat sebagai anggota legislatif, produk hukum yang akan dihasilkan tentu akan membuat produk hukum yang berpihak kepada rakyat. Kalau kita milihnya saya apalagi ngawur, apalagi nerima uang 100.000, hasilnya seperti apa nggak tahu. Bayangkan begini, kita dianggap kadang-kadang berpikir terlalu ribet. Enggak, faktanya begitu. Tiap undang-undang yang dibuat oleh negara, dampak langsungnya kan ke masyarakat. Iya, masyarakat yang merasakan. Contohnya BBM naik, yang kena siapa? Ya masyarakat itu sendiri. Ketika beras naik kayak sekarang ini 17.000, yang kena siapa? Masyarakat. Sehingga siapapun presidennya, kalau kita nggak kerja nggak dapat. Iya, cuman meskipun kerja tapi kesejahteraannya ada, sehingga kemampuan beli masyarakat ada. Sehingga jargon-jargon yang pembodohan seperti itu harusnya dilawan. Makanya kenapa mencerdaskan masyarakat itu menjadi penting, supaya masyarakat itu minimal mulai gelem berpikir, merasa. Karena masyarakat itu selama ini apatis, memang dibuat begitu. Jadi kejahatan politik itu ada begitu. Masyarakat dibodohkan dengan jargon-jargon tertentu supaya tidak peduli terhadap politik. Terus yang kedua,
bahwa masyarakat itu dimiskinkan. Dunia usaha susah, semua naik semua. Masyarakat akan miskin. Itu pasti nanti retensi tingkat kemiskinan masyarakat akan naik drastis. Tujuannya apa? Nanti ketika masyarakat sudah miskin akan diperbudak dengan bantuan bansos BLT dari pemerintah pusat itu ya Pak ya. Itu sebenarnya secara tidak langsung itu membuat masyarakat tergantung, sehingga efek yang muncul apa di bawah, efek kecemasan, kecemasan. Wah, aku dapat BLT enggak ya, dapat bansos enggak ya, bahwa nanti kalau aku nggak nurut sama atasan aku nggak dapat bansos, ketika nggak nurut dengan pemimpin kita nggak dapat BLT. Itulah politik intimidatif, sehingga kecurangan itu menjadi secara meskipun telanjang bisa dilihat, bisa dirasakan, tapi halus masuknya politik kecurangan, apalagi belum kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. Sehingga harapannya lewat obrolan-obrolan ringan seperti ini kita buat forum diskusi informal, nggak perlu resmi ngobrol nongkrong di daerah. Kita berpikir tentang wacana perubahan, bagaimana politik ini bisa dibangun dengan rasionalitas, akal sehat, menghilangkan kedunguan, supaya Indonesia itu ke depan menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang kembali memiliki harga diri, tidak hanya dunia. Betul. Makanya dibutuhkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa bangsa ini kepada arah perubahan yang signifikan, yang tadinya hanya menjadi peserta dari pergaulan dunia, sekarang supaya kita bisa lebih berperan di dalam percaturan global. Ya, harapannya seperti itu, kira. Ya, yang pastinya untuk di 2024 ini pemilihan ini pesta demokrasi ya Pak ya, yang pasti kita doakan lancar, aman dan damai lah Pak ya. Pokoknya biar mulus, siapapun yang jadi yaitu pilihan masyarakat, kembali lagi pilihan masyarakat umum ya gitu. Ya, mudah-mudahan begitu harapannya, kita bisa mendapatkan pemimpin yang siapapun yang peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap bangsa ini, karena kasihan bangsa ini kita merdeka sudah 78 tahun tapi belum bisa menikmati indahnya kemerdekaan. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Ya, mudah-mudahan dari forum kecil ini nanti akan meluas ke forum yang lebih besar, sehingga kita bisa menyampaikan pikiran-pikiran rasionalitas kepada masyarakat. Betul. Membuka itu. Oke. Ya, akhirnya begitu. Closing statement.